Kalau kamu ibadah itu nggak komunikasi kepada Allah, maaf, Allah nggak menolak. Ketika kita sholat tidak khusyuk, Allah bukan menolak sholat kita yang nggak sampai menjangkau Allah. Allah itu pengasih penyayang, Pak. Jadi kalau ada yang ditolak Allah, saya nggak setuju. Allah bukan nolak, nggak sampai. Ibadah kita itu nggak sampai kepada Allah, bukan Allah tolak. Kenapa? Kurang syarat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka celaka kau sholat tapi hatimu masih lalai. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya. Enggak sampai ke Allah, bukan Allah tolak. Belajar tauhid yang benar. Allah enggak nolak setiap ibadah yang kita berikan, tapi dalam perjalanannya bisa enggak sampai kepada Allah karena kita salahnya. Innamal a'malu binniyat. Maka puasa yang pertama kali membersihkan hati batin kita, sehat batin kita. Ini dulu, jiwa kita sehat. Kenapa? Kita menjadi orang jujur ketika puasa. Kita nggak makan, kita nggak minum. Padahal orang lain nggak ada yang tahu karena kita merasa diawasi oleh Allah. Allah tahu, aku nggak mau bohong. Itu sehat pertama yang kau dapat. Kejujuran itu sehat pertama. Makanya saya bilang pahala bukan tiket masuk surga, dosa bukan tiket masuk neraka. Enggak, kamu masuk surga bukan karena pahala. Orang datang kepada Rasul, ya Rasul, apakah kami masuk surga itu dengan amalan-amalan ibadah kami? Lah, tidak, Rasul. Dengan apa kami masuk surga, ya Rasul? Dirahmatilah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa kaifa anta, engkau bagaimana, Rasul? Wa ana idun, aku pun sama kayak kalian. Aku masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala. Maka ibadahmu bukan cari pahala, cari rahmat Allah. Kalau kau beribadah cari rahmat Allah, surga pasti masuk itu automatically. Otomatis saja. Baik, yang pertama sehat itu apa? Jadi orang yang jujur. Jadi kesehatan pertama dalam jiwa orang kejujuran. Nah ini yang sekarang rusaknya negara ini bukan karena kurang orang pintar, kurang orang jujur. Baik jujur kepada negara, baik jujur kepada bangsa, baik jujur kepada masyarakat, apalagi jujur kepada dirinya, karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah. 24 jam tanpa seperseribu detik pun Allah lalai. Kalau KPK bisa lalai, KPK tidur. Tapi Allah tidak. Kalau kamu dalam hidupmu merasa dalam pengawasan Allah, hudurul qalbi Allah, itulah yang mau dicapai dalam puasa. Coba buka Al-Baqarah 183, tujuan puasa la'allakum tattaqun. Apa arti takwa dalam pengertian tasawuf? Hudurul qalbi Allah, hadir hati beserta Allah. Makanya Islam itu kalau soal pahala itu nggak usah dikejar, itu hal kecil itu kalau pahala. Ibadah yang bisa kita kerjakan bukan cuma di masjid, bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat. Seluruh aktivitas ibadah kita kalau hudurul qalbi Allah, hati beserta dengan Allah 24 jam non-stop. Semua yang kau buat itu ibadah. Cakapmu ibadah, dudukmu ibadah, berdirimu ibadah. Wa idza qadaytum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai menjalankan sholat, berzikir kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk dan berbaring. Duduk orang yang berzikir beda dengan duduk orang yang berpikir. Jalan orang yang berzikir beda dengan jalan orang yang berpikir. Makan orang yang berzikir beda dengan orang yang berpikir. Puasa orang yang berzikir beda dengan puasa orang yang berpikir. Kalau saya lihat ini semua jamaah dari wajah, alhamdulillah, nampak saya kreditnya sudah pada lunas. Kelihatan dari senyum. Orang itu wajah itu menandakan al-wajhu alamatul qalb. Wajah ini alamat. Orang senang kelihatan dari wajahnya, walaupun yang senang itu hati. Orang itu susah kelihatan dari wajahnya, walaupun yang senang itu adalah hati. Al-wajhu alamatul qalb. Wajah itu tanda hati. Termasuk dalam ilmu kesehatan orang desa seperti saya. Orang sehat sama orang sakit itu kelihatan dari batunya. Dari segi ekonomi juga begitu. Orang sehat, orang kaya sama orang miskin kelihatan dari batunya. Kalau orang kaya batunya begini, itu batu orang kaya. Kalau orang miskin batunya, itu batu orang miskin. Jadi sampai jangan ada yang batuk, nanti ketahuan. Menit, udah 15 menit. 5 menit lagi boleh? Boleh 5 menit lagi.
Nah, minta izin 5 menit. Tadi kan dokter bilang 15 sampai 20 menit. Saya minta 20 menit. Ya, saya tambah itu. Itu tadi baru sehat rohani, sehat batin. Jujur. Itu yang ditambah pertama dengan puasa. Sehat jasmani ada kaitannya. Buka dengan puasa itu paketnya satu. Kamu bisa berhasil di puasa tapi banyak gagal di buka. Banyak berhasil. Karena puasa itu kan cuma 3 yang ditahan. Nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Cuma 3 yang ditahan. Nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Cuma 3. Tapi begitu kamu bisa kita lampaui. Kita lampaui. Nggak selera kita waktu siang tuh nengok makanan. Nggak selera nengok minuman. Tidak bersetubuh kita di siang hari bulan Ramadan. 3 ini bisa kita kerjakan. Tapi begitu buka, coba ikut bukanya Rasulullah supaya kamu sehat. Coba lihat bukanya kita. Apa kata Rasulullah? Bukalah dengan sebutir kurma atau kurma dalam jumlah ganjil. Makan kurma ketika buka. Yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita itu bukan es. Nah, ini ala Rasulullah. Coba kita. Jujur. Mana duluan? Es duluan. Lah kamu buka aja nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Rasulullah suruh buka pakai kurma, kamu pakai es. Kapan kamu sampai target sehat? Coba tanya Pak Dokter. Perut kosong 13,5 jam nggak makan, dikasih yang dingin. Aduh, ampun. Disuruh makan kurma. Apa hikmah kurma? Kurma itu makanan yang manis. Survei mengatakan bahwa perut yang kosong itu yang paling baik diisi jenis makanan yang berserat dan manis. Lah kamu habis makan es terus minum makan bakwan pakai cabai rawit. Kapan sehatnya? Gagal kita dibuka ini. Gagal. Ini gagal kita. Kenapa? Keluar dari tuntunan koridor. Padahal kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan iman ihtisab, maka diampunkan dosa yang lalu. Dosa itu penderitaan, sakit, gelisah, itulah dosa. Pahami arti dosa. Kau menderita, kau susah, kau resah, kau nggak tenang, itu dosa. Sekali lagi saya bilang, pengertian tasawuf, dosa itu bukan tiket masuk neraka. Pahala itu bukan tiket masuk surga. Dosa itu, penderitaan itu dosa. Gelisah itu, tidak tenang. Kawan beli kulkas, kamu yang kepanasan. Kawan ganti spring bed, kamu nggak bisa tidur. Tetanggamu beli mobil baru, kamu yang meriang. Coba, itu dosa. Menderita kamu kayak gitu. Mau cerita sholat khusyuk, maaf ampun, nggak usah, nggak bakal. Nanti kita sambung lagi itu tentang sholat khusyuk kalau dipanggil lagi. Bukan. Yang kedua apa kata Allah? Kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu. Dilamar itu perintah itu. Wakulu, makanlah kamu. Disuruh makan kita. Perintah itu perintah Allah. Wasrabu, minumlah kamu. Perintah Allah. Jadi kalau kamu makan, kamu minum, ingat kepada Allah ibadah. Bukan cuma baca Quran. Allah itu pengasihnya. Makan pun ibadah. Minum pun ibadah. Perintah Allah itu. Wakulu, wasrabu. Makan kamu, minum kamu. Disuruh makan, disuruh minum. Ketika kamu makan dan minum, berzikir kepada Allah. Ibadah yang kamu dapat. Tapi apa kata Allah? Ada warning, ada peringatan di sana. Wala tusrifu. Tapi jangan kau berlebih-lebihan, jangan banyak-banyak. Penyakit zaman modern bukan orang kurang makan, tapi karena kebanyakan makan. Tanya dokter ahli kesehatan semua, dok, penyakit zaman modern ini kena kurang makan atau kebanyakan makan? Kebanyakan makan. Allah sudah peringatkan kita 15 abad yang lalu. Jangan kebanyakan makan. Coba, secukupnya. Kurma jumlahnya ganjil makan. 1, 3, 5. Saya ganjil juga Ustaz. Berapa? 97. Adinu akun agama itu akal. Memang ganjil itu banyak. 113 ganjil, 115 ganjil, 211 ganjil. Tapi yang dimaksud itu kira-kira lah 1. Makan kurma ibadah, sehat masuk. Jangan berlebih-lebihan. Bu, Pak, tidur sama makan itu sama. 3 yang dibenci Allah dan Rasulnya. Banyak makan, banyak tidur, banyak cakap.
Pas banyak cakap orang ustaz. Beda. Banyak tidur, banyak makan, banyak cakap. Kalau udah banyak tidur, hati mati. Makanya orang tasawuf itu cerdas, kenapa? Tidurnya sedikit. Tidur itu bukan jam tidurnya, tanya dokter. Bukan jam tidurnya yang dibutuhkan, kualitas tidurnya. Gitu ya. Kualitasnya, udah berkualitasnya. Makan pun begitu, bukan banyaknya, kualitas yang kamu makan. Makanya ada bubur talbina. Itu bubur kesehatan di dalam Sahih Bukhari. Cara buat bubur talbina ada. Apa saja resep bubur talbina ada. Tapi saya tidak mau kasih hari ini. Karena itu ilmu saya diajarkan guru saya. Jangan dihabiskan satu malam mal. Nanti kau nggak dipanggil lagi. Ada bubur talbina. Ada. Nanti saya ajari. Panggil lagi lah. Cara buat bubur talbina. Bukan pakai santan. Itu orang Malaysia kalau datang orang Indonesia berobat ke Penang sana Pak. Kawan saya sudah ke sana. Saya sudah ke sana untuk bukan berobat. Apa kata dokter di sana? Waduh, enak ya makan gulai lemak ya. Dikit di sana. Kita makan kita bukan pola sehat, pola enak. Itu dia. Padahal Rasul nggak suruh kita itu, Rasul sehatnya itu. Oke, tuh. Jangan banyak-banyak makan. Ibu juga kalau udah bikin kolak, udah bikin bubur atau kolak sudah bu, kolaknya kolak pisang sudah. Jangan bikin kolak pisang, bikin lagi kolak ubi rambat, kolak ubi kayu, nggak usah. Itu malah nggak dimakan nanti. Dan memang kita harus ngasih. Nah, itu saja baru 2. Inilah untuk sehat kita. Biasakan itu. Dan jangan pernah berbuka, usahakan yang berbuka. Kemudian doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika wa bi rahmatika fa'arif. Makanlah kurma yang duluan. Allahumma laka sumtu. Sebaiknya doa itu dibaca sebelum makan. Walaupun tidak terlarang, boleh ketika orang membaca doa setelah makan kurma, boleh. Tapi bukanlah kurma dengan jumlah yang ganjil. Yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita itu adalah kurma, bukan es, bukan bakwan pakai cabai rawit, itu nafsu semuanya. Hindarkan nafsu, maka satu paket kamu bisa tidak makan, tidak minum. Ketika berpuasa kamu bisa menahan nafsumu ketika berbuka. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.